Ada kepolosan dalam kekaguman. Itu ditemukan pada mereka, yang belum pernah terpikirkan bahwa mereka juga, mungkin dikagumi suatu hari nanti. Bodoh sebagai laki-laki, kata perempuan. Pengecut sebagai perempuan, kata laki-laki. Kebodohan pada seorang wanita, tidak feminin. Saya tidak sedih, kalau Anda telah membohongi saya. Tapi saya justru sedih, karena sejak saat itu, saya tidak bisa percaya lagi kepada Anda. Pemikiran adalah bayangan dari perasaan kita. Selalu lebih gelap, lebih kosong, dan lebih sederhana. Cinta adalah penyakit. Ia membuat orang lemah di hadapan insan yang dicintainya. Aku mencintai hutan. Tidak enak tinggal di keramaian, di sana terlalu banyak mereka yang bernafsu. Keyakinan yang buta bisa lebih berbahaya daripada sebuah kebohongan. Bila seseorang tidak memiliki ayah yang baik, ia harus menciptakannya. Orang harus tetap memiliki kekacauan dalam dirinya, untuk dapat melahirkan bintang yang menari. Ada terdapat lebih banyak kebijaksanaan di balik tubuhmu, daripada di balik filosofi terdalammu. Seorang wanita, mungkin merasa nyaman atas persahabatannya dengan seorang pria. Tetapi agar keadaan seperti itu berlangsung lama, harus disertai sedikit rasa benci. Selalu ada kegilaan dalam cinta, tapi juga selalu ada alasan dalam kegilaan. Ada satu hal yang harus dimiliki. Apakah jiwa yang ceria karena alam, atau jiwa yang ceria karena seni atau pengetahuan? Sesungguhnya, manusia adalah arus yang tercemar. Seseorang harus menjadi seperti laut, untuk menerima arus tercemar tanpa menjadi kotor. Iblis pernah berkata kepadaku, Tuhan juga mempunyai neraka, itulah bukti cintanya pada manusia. Kita mencintai hidup, bukan karena kita terbiasa hidup. Tapi karena kita terbiasa mencintai. Apa yang tidak membunuh saya, membuat saya lebih kuat. Pernikahan menandakan akhir dari sekian banyak kebodohan sesaat, menjadi satu kebodohan berkepanjangan. Anda memiliki cara Anda, saya punya cara saya. Adapun jalan yang benar, dan jalan satu-satunya, itu tidak ada. Keuntungan dari punya ingatan buruk adalah, orang bisa menikmati beberapa kali hal-hal bagus, seperti pertama kali. Selalu ada hal-hal tak masuk akal dalam cinta. Namun anehnya, hal-hal tak masuk akal tadi, selalu memiliki alasan pembenaran. Bila orang tak dapat bohong, tak berarti ia cinta kebenaran. Ketika engkau membenci hal-hal yang menyenangkan, sofa yang empuk, dan ketika ingin menjauh dari hal-hal yang lembek, disitulah asal-muasal kebajikanmu. Orang yang berilmu, harus mampu tidak hanya mencintai musuhnya, tetapi juga membenci teman-temannya. Lebih baik tidak tahu apa-apa, daripada tahu banyak hal, tapi hanya setengah-setengah. Baru-baru ini, kudengar kata-kata ini darinya, Tuhan telah mati, karena belas kasihannya kepada manusia.
Adalah ambisiku untuk mengatakan dalam 10 kalimat, apa yang orang lain tulis dalam satu buku. Manusia sama halnya dengan pohon. Semakin dia ingin naik, semakin banyak akar-akarnya yang berusaha masuk ke bawah. Yakni ke dalam kegelapan, ke dalam kejahatan. Jangan percayai mereka yang berkoar terlalu banyak, tentang betapa adilnya mereka. Sesungguhnya dalam jiwa mereka, tidak hanya madu yang tidak akan kau dapati. Kalian berkata kepadaku, wahai sahabatku, bahwa selera tidak bisa diperdebatkan. Tapi justru seluruh kehidupan, adalah pertentangan antar selera. Lebih mudah memperbaiki hati nurani yang buruk, daripada mengatasi reputasi yang hancur. Jika Anda melihat jauh ke dalam jurang, jurang juga melihat ke dalam Anda. Saya lelah dengan kebijaksanaan saya, seperti lebah yang telah mengumpulkan terlalu banyak madu. Tidak ada sesuatu pun, yang pernah berhasil dengan baik. Jika pelaksanaannya tidak dibantu, dengan semangat yang kuat. Apa yang kita lakukan, tidak pernah dipahami, tetapi selalu dipuji dan disalahkan. Harapan sebenarnya, adalah yang terburuk dari kejahatan, karena meluasnya penderitaan manusia. Lapangan es yang licin, adalah surga bagi mereka yang pandai berdansa. Tanpa musik, hidup akan menjadi kesalahan. Seseorang harus mati dengan bangga. Ketika tidak mungkin lagi hidup dengan bangga. Terlalu jauh aku terbang ke masa depan. Sebuah kengerian, segera menyergapku. Kesenangan dalam melakukan kejahatan kecil, menghindarkan kita melakukan kejahatan besar. Sejarah hampir hanya tentang orang jahat, yang kemudian dipuji. Wanita, mereka membuat posisi tertinggi lebih tinggi, dan posisi terendah lebih sering. Ketika kalian menjadi keinginan dari kehendak yang satu, dan ketika perubahan kehendak itu kau sebut sebagai keharusan, disitulah asal-muasal kebajikanmu. Keyakinan, adalah musuh yang lebih berbahaya bagi kebenaran, daripada berbohong. Apa yang benar-benar membangkitkan kemarahan seseorang terhadap penderitaan, bukanlah penderitaan secara intrinsik, tetapi ketidakbermaknaan penderitaan. Orang hanya mendengar pertanyaan-pertanyaan, yang mana seseorang dapat memberikan jawaban. Bagaimana? Apakah manusia merupakan kesalahan Tuhan? Atau Tuhan kesalahan orang banyak? Pria sejati menginginkan dua hal, bahaya dan permainan. Untuk itu dia menginginkan wanita, sebagai mainan yang paling berbahaya. Mustahil untuk menderita, tanpa membuat seseorang membayarnya. Setiap keluhan, sudah mengandung dendam.